Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurijar Hasu dengan NIM 07322021 akan mempresentasikan tugas 4 teknik pemboran dan peledakan. Pertama, menjelaskan mengenai bahan peledak, sifat dan penanganan mengenai bahan peledak. Apa itu bahan peledak? Bahan peledak adalah materi yang memiliki kemampuan untuk mengalami reaksi kimia yang sangat cepat, menghasilkan gas, panas, dan tekanan secara tiba-tiba. Ini mengakibatkan ledakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau penghancuran. Bahan peledak dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk industri pertambangan, konstruksi, dan militer. Mereka diklasifikasikan berdasarkan kestabilannya, tingkat kecepatan reaksi, dan kegunaannya dalam aplikasi tertentu. Contoh bahan peledak meliputi nitroglycerin atau disebut dengan TNT, trinitrotoluene, dan bahan peledak berbasis amonium nitrat. Pemahaman mengenai bahan peledak. Bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campur bentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau peledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia ekstremis sangat cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai dengan tekanan sangat tinggi secara kimia lebih stabil. Kedua, gudang bahan peledak adalah suatu bangunan kontainer atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Ketiga, detonator adalah suatu benda yang mengandung isian bahan peledak yang digunakan sebagai penyala awal ledakan, dan dalam hal ini termasuk detonator listrik, detonator biasa, detonator bukan listrik atau nonel, atau detonator tunda, dan detonator elektronik. Ketiga, bahan ramuan adalah bahan baku apabila dicampur dengan bahan tertentu seperti bahan peledak peka primer. Keempat, bahan peledak peka primer adalah bahan peledak yang hanya dapat meledak dengan menggunakan primer atau booster dengan detonator. Kelima, bahan peledak peka detonator adalah bahan peledak yang dapat meledak dengan detonator. Keenam, pekerjaan peledakan adalah pekerjaan yang terdiri atas peracikan bahan peledak, pembuatan primer, pengisian, dan penyumbatan lubang peledak, perangkaian dan penyambungan suatu pola peledakan, penyambungan suatu sirkuit, alat penguji atau mesin peledak, penetapan daerah bahaya, menyuruh orang menyingkirkan dan berlindung, pengujian sirkuit peledakan lubang ledak, penanganan kegagalan peledakan, dan pengendalian akibat peledakan yang merugikan seperti lontaran batu, getaran tanah, kebisingan, dan tertekan udara yang mengakibatkan efektif ledak. Pertama, bahan peledak industri komersil. Bahan peledak industri komersil adalah bahan-bahan peledak yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan untuk digunakan dalam berbagai industri. Seperti beberapa jenis ini yang di bawah adalah pertama, amonium atau amonium nitrat adalah bahan peledak yang sering digunakan dalam industri pertambangan dan konstruksi. Yang kedua, nitroglycerin adalah bahan peledak primer yang sangat sensitif terhadap benturan atau panas. Namun dalam industri komersil itu sering digunakan sebagai komponen dalam campuran bahan peledak yang lebih stabil seperti dinamit. Yang ketiga, dinamit adalah campuran nitroglycerin dengan bahan pengikat seperti atau serbuk kayu. Ini adalah bahan peledak sekunder dengan yang stabil daripada murni yang digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi dan pertambangan. Bahan peledak militer. Bahan peledak militer adalah bahan peledak yang dikembangkan digunakan oleh militer untuk bertujuan termasuk penghancuran target musuh, pertahanan, dan keperluan operasional lainnya. Seperti TNT adalah bahan peledak sekunder yang stabil memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Kedua, RDX juga dikenal sebagai Research Department Explosive adalah bahan peledak yang sangat kuat dengan daya ledak yang tinggi.
Ketiga, HMX. HMX adalah bahan peledak dengan daya ledak yang sangat tinggi. Yang keempat, PETN adalah bahan peledak yang kuat dan stabil digunakan oleh pembuatan amunisi militer seperti bahan peledak untuk detektor bawah tanah dan bahan peledak yang berdaya tinggi. Yang terakhir adalah kompositian atau C4 adalah bahan peledak plastik yang terdiri campuran bahan peledak seperti RDX atau PETN dengan bahan pengikat plastik. Penggunaan bahan peledak militer memerlukan perhatian yang sangat besar terhadap keselamatan, pelatihan yang tepat, dan pemahaman mendalam tentang penggunaan yang efektif dan strategis. Karena sifatnya sangat berbahaya, penanganan dan penggunaan bahan peledak militer harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan kepatuhan terhadap yang berlaku. Yang kedua, sifat penggunaan dan penanganan bahan peledak. Sifat bahan peledak yaitu adalah reaktif. Bahan peledak cenderung sangat reaktif terhadap rangsangan fisik atau panas. Ini dapat menyebabkan ledakan yang cepat dan kuat. Yang kedua, daya ledak. Bahan peledak memiliki kemampuan untuk melepaskan energi dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat, menghasilkan tekanan dan panas yang tinggi. Ketiga, kestabilan. Kestabilan bahan peledak dapat bervariasi. Beberapa bahan peledak sangat sensitif terhadap rangsangan, sementara yang lain lebih stabil dan memerlukan inisial tambahan untuk meledak. Keempat, kecepatan reaksi. Bahan peledak memiliki kecepatan reaksi yang sangat tinggi, yang dapat menghasilkan ledakan dalam hitungan milidetik atau bahkan lebih cepat. Penggunaan bahan peledak. Pertama, industri pertambangan. Bahan peledak digunakan dalam industri pertambangan untuk meledak batuan yang membuka tambang baru. Yang kedua, konstruksi. Dalam konstruksi, bahan peledak digunakan untuk membongkar struktur bangunan atau untuk membuat jalan baru. Ketiga, militer. Di militer, bahan peledak digunakan untuk membom dan menghancurkan target musuh juga untuk tujuan pertahanan dan operasional lainnya. Keempat, penelitian dan pengembangan. Bahan peledak juga digunakan dalam penelitian dan pengembangan untuk menguji kekuatan material dan struktur. Penanganan bahan peledak. Pertama adalah pelatihan yang tepat yang sangat penting untuk semua orang menangani atau menggunakan bahan peledak. Yang kedua adalah perlindungan pribadi. Orang yang menangani bahan peledak harus menggunakan perlindungan pribadi yang sesuai termasuk sarung tangan, kacamata pelindung, dan pakaian pelindung. Ketiga, penyimpanan yang aman. Bahan peledak harus disimpan dalam tempat yang aman dan terkunci untuk mencegah akses yang tidak sah, mengurangi risiko kebakaran atau ledakan. Keempat, transportasi yang aman. Bahan peledak harus diangkut dengan hati-hati sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menghindari kecelakaan atau kerusakan selama transportasi. Kelima, penggunaan yang tepat. Bahan peledak harus digunakan untuk sesuai dengan konstruksi produsen dan hanya oleh orang yang terlatih yang berwenang. Keenam, pemusnahan yang aman. Pemusnahan bahan peledak yang harus terpakai adalah kadaluarsa harus dilakukan dengan cara yang aman sesuai dengan regulasi yang berikut. Memahami sifat-sifat penanganan bahan peledak adalah kunci untuk keselamatan dan keamanan dalam semua aplikasi melibatkan bahan peledak. Ketiga, persyaratan perjanjian untuk memiliki dan menggunakan bahan peledak. Persyaratannya itu ada pemohonan perusahaan, surat pernyataan penggunaan akhir atau disebut dengan SPPA, fotokopi kartu izin meledak atau KIM, fotokopi izin penyimpanan atau penimbunan dan penggunaan bahan peledak P3K, fotokopi izin usaha pertambangan atau disebut dengan IUP, dan fotokopi izin usaha jasa pertambangan atau disebut dengan IUJP. Perizinan dasar hukum ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, dan Peraturan ESDM Nomor 34 Tahun 2017, dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 55K atau 26 MPE 1995. Keempat, penyimpanan dan persyaratan gudang bahan peledak. Gudang bahan peledak adalah suatu bangunan dan atau kontainer yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan atau bahan peledak aksesoris dan dapat telah memenuhi persyaratan teknis keamanan keselamatan tertentu untuk mampu menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pergudangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf F, yaitu ada badan usaha berbadan hukum atau disebut dengan PT Persero. Yang kedua, memiliki surat izin atau SIUP. Yang ketiga, melampirkan nomor pokok wajib atau NPWP. Yang keempat, bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai gudang bahan peledak. Yang kelima, spesifikasi bahan peledak. Spesifikasi bahan peledak dapat bervariasi bergantung pada jenis bahan peledak dan aplikasi penggunaannya, seperti daya ledak power dan kecepatan detonasi, stabilitas, sensitivitas, densitas, kestabilan termal, kemurnian komposisi, sifat fisik, dan kompatibilitas. Itu spesifikasi ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan persyaratan spesifik dari aplikasi penggunaan bahan peledak tersebut. Dalam banyak kasus, spesifikasi bahan peledak ditentukan oleh standar industri atau militer yang relevan.